Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuma Juliana dengan NPM G1F022003. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas besar dari proyek Sistem Informasi Akuntansi Keuangan atau SIA. Pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Akuretnya, di mana sebelumnya saya telah membuat eh, database untuk tugas ini. Kita masukkan dulu passwordnya. Supervisor. Sudah. Oke. Kemudian kita pilih bahasa, itu bahasa Inggris, next. Kemudian ini juga next, kita next kan ini yes. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, baiklah, di sini saya akan mengisi sesuai dengan studi kasus yang ada. Di sini saya melihat studi kasusnya itu melalui HP ya. Di sini kita membuat untuk namanya itu PT Laptop ya. Laptop nama perusahaannya PT Laptop. Kemudian alamatnya Jalan Kuningan Raya nomor 10, kemudian di Jakarta ya, di Jakarta. Kemudian untuk tanggal mulainya itu ada di tahun 2022, tanggal 31 Desember. Kemudian untuk mata uangnya itu ya IGR ini. Kemudian jika sudah sesuai dengan studi kasus yang telah diberikan kita klik next. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan informasi kas dan bank ya. Ini kita edit aja. Ini kita bikin jadi kas ya. Kemudian ini jadi banknya. Nah, ini kita delete aja. Oke, kita delete. Ini kita delete. Nah, jika sudah kita masukkan untuk tanggal tanggal cashnya itu di tanggal 31 Desember 2022, 31, oke. Kemudian untuk banknya juga di 2022 tanggal 31 Desember. Nah, untuk jumlah cashnya itu ada di 3 juta. 3 juta. Nah, sedangkan untuk uang yang ada di bank itu sebesar 800 juta. 3, 5, 6, 7, 8, ya, 800 juta. Nah, jika sudah sesuai, ini ada cashnya ada 3 juta, banknya ada 800 juta. Jika sudah sesuai, langsung kita next saja. Nah, ini ada untuk beberapa customer ya, informasi customer. Nah, yang sesuai yang ada di ini di studi kasus yaitu ada pelanggan umum, kemudian kita masukkan ini pelanggan umum, kita masukkan beberapa pelanggan umum yaitu PT Raja Laptop. Raja Laptop ya. Kemudian jika sudah kita klik ini. Nah, untuk invoice nomornya itu RL 01, kemudian tanggalnya itu di 30 Desember ya, 30 Desember 2022. Kemudian untuk opening balance-nya itu 31.500.000. 31.500.000. Nah, jika sudah kita klik OK. Kemudian kita tambahkan lagi yaitu ada di PT Beneka. PT Beneka. Nah, untuk PT Beneka-nya ini ada invoice number-nya ada di BK01.
EK01, kemudian untuk tanggalnya itu 27 Desember 2022. Nah, kemudian untuk opening opening balance-nya itu ada di 12 juta. Jika sudah kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi yaitu ada di PT Beneka lagi ya. PT Beneka lagi. Nah, untuk opening untuk invoice numbernya itu ada di BK02. BK02, kemudian untuk tanggalnya itu 30 Desember. 30 Desember 2022. Untuk opening opening balance-nya itu ada di 18.900.000. Dan jika sudah kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik next. Nah, kita masuk ke vendors information atau pemasok ya, pemasok umum. Nah, kita masukkan untuk pemasok umumnya itu ada di PT Lenovo. PT Lenovo. PT Lenovo, invoice number-nya itu ada LP01. LP01, kemudian besar ya. LP01, kemudian untuk tanggalnya itu di tanggal 30 Desember 2022. Opening balance-nya ada di 17 juta 500. 17 juta 500. Terus kita klik OK. Dan jika sudah, kita masukkan lagi untuk masuk umumnya ada di PT Lenovo lagi. PT Lenovo. Oke, kita masukkan invoice number-nya itu ada di LP02. LP02, kemudian untuk tanggalnya itu ada di tanggal 12 Desember 2022. 12 Desember 2022 untuk opening balance-nya ada di 22 juta. Nah, jika sudah kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi. Di sini ada PT Usus. PT Usus. Usus. Nah, untuk PT Usus ini invoice number-nya itu ada di UZ01, untuk tanggalnya itu ada di 25 Desember. 25 Desember. Opening balance-nya itu sebesar 10.700.000. 10.700.000. Nah, oke. Nah, ini adalah itu ya, informasi pemasok udah kita sesuaikan dengan studi kasus yang ada, kemudian kita klik next jika sudah. Nah, ini kayak kita tuh memilih itu, misalnya ini ada freeze in freeze out atau average. Ini kita pilih saja yang average. Kemudian next. Nah, jika next ini adalah uh, items information. Nah, item information ini yaitu uh, yang kita miliki ya, item yang kita miliki, kita masukkan nomor itemnya yaitu sesuai dengan yang ada di studi kasus, yaitu K01, itu itemnya adalah laptop Acer. Laptop laptop Acer, kemudian ini di tanggal 31 Desember 2022. eh, Jumlahnya itu ada di 100. Kemudian baiklah, mungkin tadi
terjadi kendala. Nah, di sini saya telah membuat sesuai dengan yang ada yang ada di studi kasus pada video sebelumnya itu sampai di 100 pieces, kemudian ini pieces di harga per unitnya itu ada di 3.500.000, kemudian harga jualnya itu 6.800.000. Kemudian untuk yang kedua ada hard disk ya. Hard disk ini sama di 31 Desember 2022 dengan jumlah per piece-nya itu 150 piece, kemudian dengan harga 335.000, kemudian harga jualnya itu 855.000. Kemudian di sini ada untuk item yang ketiga yaitu flash disk. Flash disk ini sama di 31 Desember 2022 juga, yaitu dengan 500 pieces. Kemudian harga per unitnya itu ada di 50.000, kemudian harga jualnya di 150.000 jika sudah kita klik next. Nah, ini adalah service information. Service information ini adalah jasa service yang toko kita miliki, yaitu jasa reservasi dengan harga 350.000 jika sudah kita klik next. Nah, ini sudah selesai ya di sini kita dapat membaca untuk informasi dari perusahaan kita tadi yaitu PT Laptop dengan Jalan Kuningan Raya nomor 10 di Jakarta. Kemudian untuk nama mata uangnya itu IDR. Kemudian ini adalah informasi kas dan banknya itu ada di 803 juta. Kemudian ini ada total. Nah, ini. Kemudian jika sudah kita klik finish ya. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke menu yang ada di Akurat, yaitu kita akan masukkan ini sesuai yang ada di studi kasus itu, yaitu cara pembayaran. Nah, cara pembayarannya kita ke list, sudah ke list ke orders ke terms ya. Nah, ini saya tadi sudah membuat untuk yang net 30 sesuai dengan ini. Net 30, kemudian jika sudah kita klik OK, jika OK, kita refresh ini sudah ada. Kemudian selanjutnya itu kode pajak. Kode pajak itu kita ambil list, kemudian orders, kemudian taxes ya. Tax ini. Nah, di sini kita masukkan nama pajaknya itu PPN, kemudian ini 11, ini T, ini deskripsinya itu adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini pajak masukan dan ini pajak pajak keluaran. Nah, jika sudah kita klik OK, kita refresh. Nah, ini sudah ada pajak pertambahan nilai ya. Nah, jika sudah selesai untuk ini, kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya, yaitu informasi aset tetap, tipe aset tetap pajak. Tipe aset tetap pajak ini kita ke list lagi, kemudian ke fix asset, kemudian physical asset type. Nah, di sini. Nah, kita masukkan sesuai yang ada di studi kasus, yaitu tipe aset tetap pajak itu bangunan permanen. Bangunan permanen, kemudian ini tadi garis lurus, berarti strike line method, kemudian ini di 20, kita klik OK, jika OK kita refresh. Nah, sudah ada, kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu di studi kasusnya itu bukan bangunan kelompok satu, bukan bangunan kelompok satu untuk
ininya sama, strike line method, kemudian ini 4. Jika sudah kita klik OK, jika OK kita refresh. Nah, oke selesai untuk studi kasus yang tipe aset tetap pajak. Nah, lanjut untuk studi kasus yang selanjutnya itu adalah tipe aset tetap. Nah, untuk tipe aset tetap ini kita ke list lagi, kemudian di fixed asset, kemudian fixed asset type. Nah, untuk fixed asset type ini si kasusnya itu ada tipe asetnya itu ruko dan kendaraan. Nah, kita tulis di sini ruko. Untuk fixed assetnya tadi itu bangunan permanen, kita ambil bangunan permanen. Nah, jika kita klik bangunan permanen, maka dia akan otomatis terisi ini, guys. Nah, ini 20%. Dia akan mengambil dari tipe aset yang telah kita buat tadi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita refresh. Nah, ini sudah ada ruko. Kemudian kita buat satu lagi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada kendaraan. Kita bikin satu lagi, kendaraan. Kendaraan. Nah, untuk ininya adalah bukan bangunan kelompok satu, sama seperti tadi dia akan otomatis mengisi physical estimate life sama physical description rate-nya. Kemudian jika sudah kita klik OK, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah selesai untuk studi kasus yang TP aset tetap. Nah, lanjut untuk studi kasus yang selanjutnya itu ada di rincian aset tetap, yaitu kita masukkan kodenya, kemudian ini ruko. Nah, kita masukkan ini, kita sesuaikan, kita sesuaikan ya. Pada studi kasus, itu ada di tanggal 12 bulan 1 2010. 12/01 2010. Ini juga kita kan 12/01 2010 kuantitinya strike my method gedung jika sudah kita lanjut ke ini. Nah, ini opening balance-nya. Nah, kemudian kita masukkan amount-nya itu berapa. Di sini ada 1.500.000.000. 1.500.000.000. Ini ya. Oke, jika sudah kita save and new ya, karena kita mau bikin satu lagi. Nah, kemudian untuk studi kasus yang selanjutnya itu adalah kendaraan. Betul, 02 ini. Kemudian kendaraan. Ini kita sesuaikan dengan yang ada di studi kasus yaitu 0101 2020. Eh, 0101 2020. Kemudian ini juga 0101 2010. Oh, salah. Ini 2020. 2020. Oke, jika sudah lanjut. Pick up, up, pick up, pick up. Nah, untuk kuantitinya 1, kemudian ini 4. 4 ini sama seperti tadi. Strike line method. Kemudian ini kendaraan. Berarti ini komisi penyusutan kendaraan. Terus ini biaya. Biaya. Oh, pem- pem- eh,
Jadi saja. Biaya. Biaya pemeliharaan kendaraan mungkin ya. Oke. Nah, jika sudah kita lanjut ke sini, yaitu kita pilih ini, lihat ya sama opening link quantity ya betul. Kemudian kita masukkan amount-nya itu di 75 juta. 75 juta. Oke. Nah, jika sudah kita save and close. Kita refresh. Nah, ini untuk di kasus rincian aset tetap. Nah, jika ini sudah selesai, kita lanjut ke studi kasus yang selanjutnya itu transaksi. Pertama itu sales order, berarti kita masuk ke sales, kemudian sales order. Nah, order buy ini ditunjukkan ke siapa? PT Beneka. Berarti kita tinggal pilih di sini itu PT Beneka 02 mungkin. Beneka 02. Kemudian ini PO numbernya itu ada di PO BK. PO kita isi sesuai dengan yang ada di studi kasus 23. Kemudian SO-nya itu SO 01. SO 01. SO 01. Kemudian untuk tanggalnya itu di tanggal 3 Januari 2023. 3 Januari 2023 kan. Oke, 3 0301 2023. Nah, shipping date-nya ini berapa? Kemudian 03 Januari 2023. 03 Januari 2023. 03012023. Nah, kemudian untuk FOB-nya ini 1 poin mungkin ya. Terus ini oh PPN 11%. Ini apa? Ini kok kosong ya? Padahal tadi udah diisi ya. 30. Kita bikin itu saja. Net 30. Net 30. Oh, net 30. Oke, biarin aja. Kemudian untuk itemnya itu ada di laptop Acer ya. Nah, laptop Acer. Kemudian untuk kuantitinya itu ada 10. 10. Terus hard disk 50 ya.
pilih lagi Ardix itu di 50 ya. Kemudian satu lagi itu flash disk. Flash disk kuantitinya sebanyak 100 ya tadi. Ya, 100. Oke, ini diskonnya itu sebesar 11%. 11%. Oke. Nah, jika sudah, langsung saja kita coba untuk save and close. Oke, berhasil. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya itu adalah di delivery order. Nah, di delivery order ini kita ambil delivery order, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di studi kasus itu di PT Beneka juga, kemudian ini juga select SO ya. Nah, kita centang ini. Kemudian bakalan masuk nih. Kemudian ini delivery number ya, atau nomor suratnya itu DO01. DO01. Nah, jika sudah, kita langsung save and new ya, karena tadi satu lagi klik di order juga. Ini tadi. Oh ya, jangan lupa untuk tanggalnya ini kita sesuaikan. 3 Januari 2023, 0301 2023. Kita save and new. Oke. Ini lanjut ke PT Beneka lagi, kemudian flash disk. Oh, berarti ini yang flash disk ini ya? Oh, enggak ada. Oke. Jadi kita masukkan itemnya itu adalah flash disk. Nah, flash disk kuantitinya itu sebanyak 50 ya. Nah, ini 50. Kemudian ini SO01 untuk tanggalnya kita sesuaikan 4 Januari 2023, 04 01 2023. Oke, kita cek lagi. Nah, jika sudah, langsung saja kita kita lihat dulu. Oke, sudah beda, berarti kita save and close. Sekarang lanjut untuk studi kasus yang selanjutnya itu purchase order. Purchase order berarti ke ini purchase order. Terus ini vendornya itu kita sesuaikan ya. PT Lenovo. PT Lenovo. PT Lenovo Jalan Kebun Kacang nomor 24. Jalan Kebun Kacang nomor 24. Kemudian PO numbernya itu di PO 01, date-nya itu di tanggal 5/01/2023. Kemudian ininya juga ini ya.
telah di kasus tanggal 7 Januari 2003, 07/01/2023, kemudian FOB-nya itu shipping point, COD net 30, kemudian untuk itemnya itu kita ambil di laptop Acer. Laptop Acer ini sebanyak 15 pieces. 15 pieces. Oh, ini apa nih? Kita masukkan harga per unitnya adalah 3.453.450.000. Oke. Tuh, taksnya itu T. Oke, kemudian lanjut untuk yang kedua itu adalah flash disk ya. Flash disk ini sebanyak 50 dengan harga 50. Masukkan secara awal ini itu sebesar 55.000. Ini enggak ada 55.000. Kemudian catatan untuk deskripsinya itu adalah pembayaran uang muka dibayar melalui bank. Pembayaran uang muka dibayar melalui bank pada tanggal 3 Januari 2023, pada tanggal 03 Januari 2023. Oke, jika sudah, ini tidak ada diskon apa-apa ya. Nah, jika sudah, kita cek lagi apakah sudah sama. Jika sudah, kita langsung saja save and close. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke invoice ya. Untuk invoice itu studi kasusnya di PT Lenovo. Nah, ini PT Lenovo, kita pilih dulu PT Lenovo. Kemudian kita sesuaikan di form numbernya itu PI. PI01, kemudian invoice numbernya UNP 14, invoice date-nya itu tanggal 5 bulan 1 2023, kemudian kemudian kita ke menu ini expense, ini kita pilih kalau yang kita sesuaikan ya. Ini kita pilih uang muka pembelian, kemudian masukkan amount-nya itu 10 juta, tidak ada diskon, kemudian untuk deskripsinya tidak ada deskripsi, kemudian jika sudah langsung saja kita save and close. Oke. Nah, sekarang lanjut untuk studi kasus yang kedua, yaitu di purchase payment. Purchase payment. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan sesuai dengan yang ada di studi kasus, yaitu PT Lenovo. Lenovo. Nah, ini sudah keluar PT Lenovo. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di studi kasus, yaitu BKK 01. Ini BKK 01, BKK 01. Hmm. BKK 01 ini tanggal 5 Januari 2023, 05/01/2023. Kemudian nomor ceknya itu di 01 LP 23. Ininya di tanggal 5 Januari 2023.
01/2023. Kemudian, nah, untuk yang ada di studi kasus itu kan 10 juta. Jadi di sini kita centang saja yang 10 juta ini. Nah, kemudian kita isi catatannya itu apa catatan? Pembayaran uang muka pemesanan PO. Pembayaran uang muka pemesanan PO PO 01 melalui bank. PO 01 melalui bank. Nah, jika sudah langsung saja kita klik save and close. Oke, selesai. Nah, baiklah sekarang kita lanjut ke sales invoice. Nah, sales invoice ini kita ini dulu PT Beneka, kemudian kita sesuaikan invoice number-nya itu di SI 01. SI 01, kemudian invoice date-nya itu di tanggal 6/01/2023, kemudian shipping date-nya enggak ada ya. Ini yang betul net 30, nomor DO-nya itu DO 01. Kita tambahkan itemnya dulu ya. Itemnya itu laptop Acer dengan kuantitinya itu sebanyak 10 ya, 10 pitch. Kemudian tambahkan yang baru itu di hard disk sebanyak 50 pitch. 50 pitch. Oke. Kemudian kita tambahkan item lagi yaitu di flash disk. Flash disk ini sebanyak sebanyak 50 juga ya. 50 pitch. Kemudian kita tambahkan item baru lagi, K3 lagi, yaitu flash disk lagi. Flash disk sebanyak 50 juga. 50. Nah, jika sudah sesuai dengan yang ada di studi kasus ya. Nah, 7 juta, 7 juta. Oke, jika sudah, langsung saja kita klik save and close. Karena diskon gak ada, catatan gak ada, kita langsung save and close. Nah, baiklah sekarang kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya itu ada di surat jalan PT laptop. Kita sesuaikan untuk phone numbernya itu SJ123, website numbernya RI 01, kemudian date-nya ini. Nah, kemudian kita tambahkan itemnya. Itemnya itu ada di laptop Acer dengan kuantiti 15, kemudian flash disk dengan kuantiti 50. Nah, jika sudah sesuai maka kita save and close. Oke, save and close. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya itu nah ini invoice ini berarti di purchase invoice, kemudian kita masukkan ini PT-nya, dan kita samakan untuk form number-nya itu ada di LP 24 2023 ya. LP 24 2023. Kemudian invoice date, untuk invoice date-nya itu di 8 Januari 2023. 8/01/2023. Kemudian shipping dates-nya. Invoice number. Untuk invoice number-nya itu berarti di R101.
RI01 RI01 kemudian RI01 sudah nampak. Dan kita masukkan itemnya itu ada laptop Acer 15 flash disk 50, laptop Acernya 15 kemudian flash disk 50, flash disk itu di 50. Nah ini harga, kita masukkan harganya itu ada di 3.450 dan 55.000, 3.450 dan 55.000, 55.000. Nah, jika udah seperti ini, kita klik kalkulator. Nah, totalnya itu 54 juta ya. Ada diskon. Diskonnya itu di 11 cm. Teksnya itu kita kasih T saja. Dan ini masukkan diskon 11. 11 ini berarti tak kosong. Oh, kan. Ini kita masukkan 11. Maka, oh, panjang. Nah, ini ya. Jika sudah sama, totalnya itu ada di 54 juta. Jika sudah sama, kita langsung saja save and close. Oke. Baiklah, kita lanjut ke status yang berikutnya itu adalah sales order. Sales order berarti di sini. Sales order. Kita masukkan sales order. Kita masukkan sesuai dengan yang ada di studi kasus itu nomor SO02. SO02. Kemudian PO numbernya itu di PO numbernya di PORL13. PO terus RL 13 kemudian untuk shipping date-nya SO date-nya itu di tanggal 9 Januari 2023. 9 Januari 2023, shipping date-nya kita samakan aja. Kemudian ini termsnya itu di net 30, FOB-nya nggak ada. Kemudian kita masukkan barangnya itu hard disk dengan 10 PC, laptop Acer 10, hard disk 10, flash disk 50. Laptop Acer. Oh, ini. Oh ya, order buy-nya itu dari PT Raja Laptop. Oke, jika sudah kita masukkan itemnya laptop Acer tadi 10. Kemudian laptop Acer 10, hard disk 10, flash disk 50. Hard disk 10,
Flash disk 50. Flash disk 50. Flash disk 50. Nah, untuk teksnya itu T, T, dan T. Oke. Nah, jika sudah, langsung saja kita tengok dulu. Ini ada distrik kasus. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik save and bentar. Nah, jika sudah, langsung saja kita klik save and close. Bukan. Ini jika sudah, langsung saja kita klik save and close. Nah, sekarang lanjut ke studi kasus yang selanjutnya itu adalah bukti kas masuk. Nah, di sini saya telah membuat sesuai dengan ketentuan, yaitu Nah, nah, ini kita sesuaikan voucher nomor TCR01, kemudian nomor ceknya LT20 2001, date-nya itu 09, tanggal 19/1/2023, dengan catatan penerimaan uang muka atas pesanan SO02 melalui bank, kemudian dengan jumlah 30 juta, kita klik. Nah, jika sudah sesuai, ini kita ambil saja beban lain-lain, kemudian jika sudah sesuai total 30 juta, kita langsung saja save and close. Oke. Oke. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang berikutnya, yaitu delivery order. Nah, berarti kita ambil di sini delivery order ini. Kemudian itu dari PT Raja Laptop. Nah, PT Raja Laptop, kemudian kita masukkan eh, jenis barangnya itu laptop Acer, hard disk, dan flash disk. Laptop Acer, hard disk, kemudian flash disk. Flash disk. Nah, ini kuantitinya sebanyak 10. Ini juga 10. Kemudian ini sebanyak 50 ya. 50. Kemudian dengan nomor surat DO03. DO03 delivery numbernya. Sales ordernya itu SO02. SO02. Kemudian untuk delivery date-nya itu di tanggal 10 Januari 2023. 10 Januari 2023. Si pimpiannya ini. Oh, ini nomor PO-nya itu 02 RL 2023. Oh, ini ya. PO-nya itu 02 RL 2023. 02 RL 2023. Nah, oke. Jika sudah kita masukkan tidak ada
itu ya, tidak ada deskripsinya. Kemudian jika sudah mm, jadi aduh, ini kebanyakan ya. Kita delete aja. Nah, jika sudah langsung saja kita save and close. Baiklah, masuk ke studi kasus yang selanjutnya itu bukti memorial. Nah, untuk bukti memorial ini kita masuk ke voucher jurnal, yaitu kita masukkan voucher numbernya itu BM01, kemudian date-nya ini, kemudian deskripsinya. Membuat barang baru pada list barang dengan tipe barang berikut. Nah, ini untuk account numbernya gunanya bank ya. Kemudian untuk debitnya itu kita sesuaikan 185.000. Kemudian kita jika sudah sesuai kita langsung saja save and close. Ini debit credit. Oh, ini harus diisi juga ya. Oh, setelah diisi, mungkin kita save and close coba lagi. Nah, sudah selesai. Nah, baiklah, lanjut untuk studi kasus yang selanjutnya itu adalah purchase order. Purchase order berarti kita masuk ke sini purchase order dan kita pilih ini sesuai dengan yang ada di studi kasus yaitu PT Usus. PT Usus kemudian ini PO numbernya PO 02 kemudian PO date-nya itu di 12 Januari 2023 untuk ininya itu di 13 ya 13 Januari 13 Januari 2023 kemudian untuk FOB-nya nggak ada ada FOB-nya itu shipping point ininya net 30 kemudian kita masukkan untuk itemnya itu ada hard disk dengan jumlah 200 250 ya 250 pieces dengan harga per unitnya itu di 335.000. Nah, nggak ada diskon, ini ada kita masukkan T saja. Kemudian untuk barang yang kedua itu ada mouse ya. Oh ya, kita masukkan saja mouse mouse logistik hmm, kategori ada nah ini mouse logistik kemudian kita masukkan jumlahnya 100 dengan harga 75.000 pieces ya per unit harganya per unit itu 75.000 ini kita T kan T nah jika sudah sesuai ya seperti di studi kasus yang ada waktu ini tadi kan mas logistik. Oke, jika sudah langsung saja kita save and close. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke studi kasus yang berikutnya itu ada di surat jalan. Surat jalan ini di proses invoice ini ya. Nah, kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di studi kasus itu PT Usus. PT Usus. Kemudian, nah ini sudah ada form date-nya, invoice date-nya kita masukkan invoice date-nya 13 Februari 2023. 13 kosong Februari ya. Ya, 02 2023. Ini kita samakan aja. Kemudian invoice
Invest numbernya itu di RI 02. RI 02, 02. Nah, kemudian kita masukkan item. Itemnya itu hard disk sama mouse ya. Hard disk sama mouse. Tadi mouse logistik ini. Nah, ini dengan kuantitinya itu 250 dan 100 sama seperti tadi ya. 250 ini 100 dengan harga hard disk ini tadi dengan harga oke. Nah, kita sesuaikan dengan harga hard disk yang ada tadi itu sebesar 335.000 dan 75.000. Hmm, 335.000 dan 75.000. 75.000. Nah, sekarang jika sudah langsung saja kita save and close. Oke, itu untuk. Nah, sekarang kita lanjut untuk studi kasus berikutnya itu adalah invoice. Invoice ini berarti di sales invoice. Kemudian ini kita sesuaikan dengan yang ada di studi kasus itu PT Laptop. Hmm. Kemudian PI 01 invoice date-nya itu di 13 Januari 2023, 13 Januari 2023. Kemudian shipping dates-nya kita biarkan saja karena di sini nggak ada ya. Cara pembayaran itu net 30, betul. Kemudian nomor surat jalannya RI 02. Berarti ini RI 02. Ini RI 02. RI 02. Nah, kemudian kita masukkan itemnya. Itemnya itu adalah di hard disk sama mouse logistik ya. Hard disk sama kuantitinya itu sebesar 250 sama seperti tadi. 250. Kemudian disk logistik ini dengan kuantitinya itu 100. Oke. 100. Oh, harganya tadi 75.000 ya. 75.000. 75.000. Nah, ini salah ini, guys. Ini seharusnya 335.000. Nah, jika sudah langsung saja kita klik save and close. Oke. Nah, baiklah, sekarang masuk ke studi kasus yang selanjutnya itu process payment. Nah, process payment ini yang ini ya, process payment. Kita samakan studi kasusnya itu di PT Lenovo. Kemudian kita ini form numbernya BKK 02. Payment date-nya itu 15.01.2023. Kemudian number check-nya itu 02 LP 2023. Kemudian check date-nya itu tanggal 3 bulan 2 2023. Nah, untuk memonya itu pelunasan faktur nomor LP 01 dan LP 02 melalui bank. Nah, ini untuk oke. Nah, melalui bank ya. Sudah kita pilih bank. Kemudian ini kita sesuaikan saja karena di sini di studi kasusnya itu 39 juta, sedangkan untuk di PT Lenovo ini nggak ada yang 39 juta. Mungkin ini kan pelunasan LP 1 sama LP 2 ya, jadi kita centang aja keduanya.
Kemudian setelah itu langsung saja kita save and close. Oke, itu untuk proses payment. Kita masuk ke studi kasus yang berikutnya, itu ke dokumen 14, yaitu PT Laptop Invoice di pelanggan umum. Berarti di sales invoice, kemudian kita ambil customer itu pelanggan umum. Nah, kita sesuaikan ini PO numbernya itu di invoice numbernya SI03. SI03, kemudian untuk tanggalnya ini di 16 Januari 2023, 16 Januari 2023, kemudian ini kita sesuaikan saja, kemudian ya betul ini terms eh iya betul, salah ya, 16 Januari 2023. 16 Januari 2023. Nah, untuk netnya itu 30, kemudian kita masukkan itemnya. Itemnya itu ada laptop Acer dengan quantity 1, betul. Kemudian kita masukkan hard disk. Hard disk ini kuantitinya juga 1. Kemudian kita masukkan lagi flash disk, ini kuantitinya 5. Flash disk kuantitinya 5. Oke. Kemudian kita masukkan lagi mouse logistik tadi. Mouse logistik ini kuantitinya 1 dengan harga 185.000. 185.000. Oke. Nah, ini teks. Nah, jika sudah seperti ini, sepertinya langsung saja kita save. Ini kenapa ini? Oh, ini kayaknya nggak bisa ditambahkan ya. Oke, jika kita sesuaikan, kita langsung saja save and close. Oke, itu untuk dokumen yang ke-14. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini di kas resip ya. Cas resip ini kita ambil pelanggan umum, kemudian ini dari bank. Cek date-nya itu tanggal 16 bulan 1 2023. Kita sesuaikan from number-nya itu CR02. Payment date-nya ini tanggal ini. Kemudian kita masukkan untuk itemnya ya. Nah, RI03 ini. Nah, ini jangan lupa kita klik kalkulator ini, kemudian kita masukkan untuk catatannya ya. Keterangannya itu penerimaan atas invoice SI03. Penerimaan atas invoice SI03. SI03 melalui bank. Nah, ini SI03, tapi untuk pelanggan umum punya saya ini RI03 ya, tapi nggak apa-apa, kita sesuaikan aja, jangan lupa dicentang. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, langsung saja kita save and close. Nah, itu untuk yang itu. Kemudian lanjut ke sales order. Nah, sales order ya. Nah, kita sesuaikan yaitu di PT Beneka. PT Beneka. Kemudian hmm, sesuaikan dengan yang ada di dokumen. Pada PT Beneka itu PO numbernya itu di PO PO sales BK 25, kemudian SO numbernya itu betul SO03, dan SO date-nya itu 18 Januari 2023.
16 Januari 2023. Oke, 18 Januari 2023. Shipping date-nya itu 20 Januari 2023 ya. 20. Astaga. 2023. Januari 2023. 20 Januari 2023. Oke, untuk ininya betul. Kemudian termsnya betul, net 30. Nah, sekarang kita masukkan itemnya ya. Kita masukkan itemnya itu ada di laptop Acer. Laptop Acer, kuantitinya itu sebanyak 5. 5. Kemudian ini tax ini kita masukkan T. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada hard disk. Hard disk ini dengan kuantitinya itu 30. 30. Ini T. Nah, yang ketiga itu, aduh. Untuk yang ketiga itu di ini ya, mouse logistik. Mouse logistik ini dengan kuantiti 50. 50. Ketik saja. Oke, aduh. Oke, udah. Udah ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat sudah sama atau belum ini. Ini harganya belum ada. Nah, mouse logistik ini harganya 185.000. 185.000. Oke. Nah, ini udah sesuai ya dengan yang ada di dokumen 6.855.000 betul. Kemudian ini 185.000. Oke, betul. Sekarang langsung saja kita save and close. Ini nggak ada deskripsinya, nggak ada ya. Langsung saja kita save and close. Oke, baiklah, mungkin itu saja penyampaian tugas besar Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.